Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Sukma Hadi Wiyanto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar PAI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pengembangan media dan sumber belajar PAI dalam rangka pengerjaan ujian akhir semester di semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam di kampus Institut Studi Islam Fahmina Cirebon. Saya mulai yang pertama terkait dengan pembahasan pengembangan media pembelajaran dengan model EDI. Sebelum membuat media pembelajaran, seorang guru atau pendidik perlu mengetahui kebutuhan peserta didiknya terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar media yang dikembangkan itu sesuai dengan karakteristik, kemampuan, serta gaya belajar siswa sehingga materi menjadi lebih mudah dipahami dan tujuan dari pembelajaran itu sendiri dapat tercapai secara efektif. Model EDI ini merupakan salah satu model pengembangan pembelajaran yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan analisis, kemudian tahapan desain, kemudian tahapan development, kemudian tahapan implementation, dan kemudian tahapan evaluation sebagai tahapan yang terakhir. Model ini sendiri ini membantu guru atau pendidik dalam mengembangkan media secara sistematis. Dalam penerapannya, saya ambil contohnya materi terkait dengan akhlak terpuji, yaitu guru terlebih dahulu menganalisis kebutuhan siswanya di kelas, kemudian merancang media yang sesuai. Setelah itu, media pembelajaran ini dikembangkan dan digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu setelah itu dievaluasi berdasarkan hasil belajar siswa dan juga yang tak kalah pentingnya yaitu masukan dari peserta didik itu sendiri. Pembahasan yang kedua terkait dengan desain pesan dan media visual. Agar media visual dapat menyampaikan pesan pembelajaran secara efektif, guru perlu memperhatikan tujuan dari pembelajaran itu sendiri, karakteristik peserta didik, kemudian kejelasan isinya, kemudian kesederhanaan tampilan, serta penggunaan gambar yang relevan dengan materi yang sedang diajarkan di kelas. Pemilihan warna, gambar, tata letak, dan tulisan ini juga sangat berpengaruh. Alasannya, warna yang sesuai ini dapat menarik perhatian siswa. Kemudian gambar ini dapat membantu memperjelas isi materi, dan tata letak yang rapih ini membuat informasi menjadi mudah untuk diikuti oleh peserta didik di kelas. Sedangkan tulisan yang jelas dan mudah untuk dibaca ini akan membantu siswa dalam memahami pesan yang sedang disampaikan oleh gurunya ketika di kelas. Apabila media yang dibuat ini kurang menarik, maka saya pribadi akan melakukan perbaikan dengan menyederhanakan isinya, itu yang pertama. Kemudian memilih gambar yang lebih sesuai, kemudian memperbaiki kombinasi warna dan juga tata letak, serta meminta masukan dari siswa di kelas dan juga rekan pendidik agar lebih efektif lagi ke depannya. Pembahasan ketiga terkait dengan pembelajaran PAI ya atau pendidikan agama Islam di luar kelas atau yang kita kenal dengan outdoor learning. Outdoor learning ini sendiri merupakan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Melalui kegiatan ini, siswa
dapat memperoleh pengalaman secara langsung sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi para siswa. Pembelajaran di luar kelas atau yang kita sebut dengan outdoor learning ini lebih efektif dalam situasi tertentu. Saya ulangi, ini lebih efektif dalam situasi tertentu. Karena siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari gurunya, tetapi juga mengamati, mempraktikkan, dan menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah mengajak siswa untuk mengamati kebersihan lingkungan sebagai penerapan ajaran Islam tentang kebersihan. Media yang digunakan ini bisa dengan lembar observasi sederhana dan hasil yang diharapkan adalah siswa dapat memahami pentingnya kebersihan dan mampu menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya ketika siswa berada di lingkungan sekolah saja. Pak dosen yang saya hormati dan teman-teman semua, yang keempat terkait dengan pembahasan media audio visual. Saya ulangi, terkait dengan media audio, visual, dan audio visual. Media audio ini sendiri adalah media yang hanya mengandalkan suara saja. Contohnya seperti rekaman murattal Al-Quran. Sedangkan media visual ini adalah media yang menampilkan gambar saja atau tulisan. Contohnya seperti poster tata cara berwudu. Dan audio visual ini adalah penggabungan dari keduanya. Saya ambil contoh yaitu video tentang tata cara sholat yang benar. Dalam pembelajaran praktik ibadah itu sendiri, media audio visual ini adalah media yang paling tepat. Alasannya karena siswa dapat melihat dan mendengar secara langsung dan dapat mempraktikannya dengan video yang tadi dilihat dan didengar juga bacanya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya, apabila saya pribadi diminta untuk mengembangkan media pembelajaran pendidikan agama Islam, maka saya akan memilih media audiovisual. Ini karena media audiovisual ini lebih menarik, lebih interaktif, dan juga mampu untuk meningkatkan pemahaman serta motivasi belajar siswa. Materi yang kelima yaitu pembahasan terkait dengan media digital, AI, dan juga sumber belajar PAI. Pemanfaatan artificial intelligence atau AI di dalam pembelajaran ini sangat banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah membantu guru atau pendidik untuk membuat media pembelajaran, kemudian juga bisa untuk mencari referensi, dan juga bisa untuk menyusun soal menjadi lebih cepat. Namun, juga tetap memiliki tantangan dalam penggunaan AI ini, yaitu informasi yang belum tentu akurat dan juga potensi penyalahgunaan di dalam pembelajaran. Meskipun artificial intelligence atau AI ini semakin berkembang, tetapi peran guru ini tetap sangat penting sebagai pembimbing yang mengarahkan siswanya agar bijak dalam menggunakan AI itu sendiri, bertanggung jawab dalam menggunakan AI, dan juga sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam pemanfaatan artificial intelligence ini. Kemudian strategi yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan artificial intelligence atau AI ini sebagai alat bantu. Jadi hanya sebagai alat bantu dan kemudian selalu rutin memeriksa kebenaran informasi dan juga selalu menanamkan sifat jujur dan etika dalam penggunaan artificial intelligence atau AI itu sendiri. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini melalui video yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan saya ucapkan sebagai penutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.